Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersaudara. Saya akan mempresentasikan materi pertama dengan judul elektronik dan power elektronik control. Apa itu elektronik dan power elektronik control? Salah satu contoh yang masuk elektronik dan elektronik control adalah controller menggunakan. Nah, yang pertama yang harus diketahui yaitu adalah engine control unit. Itu engine control unit adalah alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada mesin, seperti misalnya proses injeksi. Secara singkat, ICU merupakan otak dari suatu mesin yang telah dikomputerisasi. Selain sebagai fungsi kontrol, ICU juga berfungsi sebagai alat protection sistem pada suatu mesin. Jika terdapat sesuatu yang aneh, maka sensor akan mengirimkan sinyal kepada ICU untuk mematikan seluruh sistem yang ada pada mesin. Nah, selain itu, ICU juga bisa berfungsi atau bisa dengan istilah ICU control unit. Dalam meningkatkan kinerja mesin, ICU merupakan pilihan yang efisien karena hanya dengan memainkan variasi dari suatu timing dan campuran bahan bakar akan menghasilkan daya optimal dari suatu mesin. Nah, ini bisa lihat prinsip kerja daripada ICU atau engine control unit. Di sini ada sensor, ini terdiri dari ada pusar, ada MAP, ada telepatis. Kemudian ke engine kontrol, kemudian ke aktuator. Nah, aktuator ini bisa terdiri dari induktor, pompa, kemudian ke siun, apa namanya, ke komputer. Nah, kemudian sensor. Sensor itu merupakan input dari suatu ICU di mana akan berfungsi sebagai pemberi sinyal. Sinyal sensor terdapat dua jenis, yaitu ada sinyal diskrit dan sinyal analog. Kalau diskrit sinyal berupa skala biner di mana hanya ada on atau off, atau 1 atau 0, benar atau salah. Contoh misalnya push button. Sedangkan sinyal analog menggunakan prinsip rentang suatu nilai antara 0 hingga skala prima. Nah, kemudian sinyal analog bisa berupa tegangan atau arus listrik yang akan diproporsionalkan oleh nilai integer mikrokontroler ICU. Contoh misalnya pembacaan throttle 0% hingga 100%. Dan akan mengeluarkan sensor namanya throttle position sensor dengan nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Di mana nilai ini akan dikonversikan ke nilai integer dengan ini. Nah, kemudian ICU ini memiliki 3 bagian utama, yaitu ada mikrokontroler, ada memori sistem, dan ada power supply system. Semua aktivitas memproses data yang diambil dari sensor ini akan terjadi pada mikrokontroler. Nah, kemudian secara aritmetik dan logik, yaitu operasi logika, sequential timer, serta mengendalikan kerja sistem secara positif. Kemudian mikrokontroler ini akan menghitung sinyal yang akan masuk dari buzzer atau crankshaft position sensor secara timer dan spontan sehingga dapat menentukan kapan waktu injeksi yang tepat dan jumlah bahan bakar yang harus diinjeksi ke dalam sistem atau ke dalam mesin sesuai dengan RPM mesin. Nah, kemudian ada aktuator. Jadi hasil data yang diproses oleh ICU akan dikeluarkan berupa sinyal digital untuk menjalankan aktuator. Lamanya waktu untuk menginjeksikan bahan bakar akan sesuai dengan perhitungan di dalam mikrokontroler ICU. Begitu juga dengan waktu pembakaran. Nah, kemudian ada COM. Ini berfungsi sebagai media komunikasi ICU dengan alat interface lainnya. Contoh misalnya ada bisa menggunakan laptop, komputer, atau handphone. Dan dari media COM inilah kita bisa melakukan perubahan nilai dari parameter waktu pembakaran dan injeksi. Nah, kemudian berikutnya adalah perbedaan antara transducer dan transmitter. Transducer itu sendiri adalah voltage
output device yang digunakan dalam sinyal. Kondisi sederhana namun lebih sensitif terhadap gangguan elektromagnetik. Hambatan listrik dari suatu kabel dapat menyebabkan kesalahan yang cukup signifikan atau bisa menyebabkan terjadi voltase drop jika kabel tersebut panjang sehingga akan memungkinkan gangguan loss yang diterima oleh kontrol. Nah, kemudian kalau transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengirim data arus yang keluar dari transmitter ini bisa mempunyai skala cepat miliampere hingga 20. Kelebihan daripada transmitter ini jika dibandingkan dengan transistor adalah lebih bagus dari gangguan elektromagnetik dan juga sinyal output tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan pada kabel yang panjang. Jadi bisa digunakan dengan jarak jauh. Nah, kemudian ada circuit breaker. Sebagai penyambung dan pemutus arus listrik, hanya saja karena arus listrik yang dibutuhkan pada saat startup atau memulai sangat besar dan secara tiba-tiba maka akan lebih baik dikendalikan oleh switch sistem untuk motor agar tidak menyebabkan penurunan tegangan dari teknologi yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa lihat daripada komponen daripada circuit breaker. Kemudian ada motor starter. Nah, ini merupakan alat kontrol yang digunakan untuk membatasi arus pada motor listrik saat pertama kali dinyalakan. Nah, motor starter ini berfungsi untuk menghindari penurunan tegangan dan efektif lainnya pada saat startup. Karena arus listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan motor listrik pada saat startup itu sangat besar dan lebih jika dibandingkan pada saat motor sudah beroperasi. Selain sebagai alat kontrol, motor starter ini juga berfungsi sebagai alat proteksi ketika terjadi kelebihan beban. Ya, atau istilahnya overload yang dioperasikan secara elektromagnetik dan termal. Nah, sederhananya motor starter ini adalah kontaktor yang dilengkapi dengan overload. Nah, ini bisa lihat ada kontaktornya, kemudian ada overload. Nah, kalau ini disambung menjadilah motor starter. Nah, ini kita bisa lihat rangkaian daripada sistem ininya. Kalau ada kontaktornya, ada circuit breaker, kemudian overload protection. Ini dari PLN, kemudian ada motor ini kalau koilnya tersambung makanya akan timbul arus listrik. Oke. Nah, kemudian kontaktor. Apa itu kontaktor? Merupakan saklar listrik yang berfungsi untuk men-switch arus listrik layaknya relay. Hanya saja kontaktor ini memiliki kapasitas yang lebih besar dalam men-switch arus listrik daripada relay. Kemudian kontaktor bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana di dalamnya terdapat delta atau koil yang akan menjadi magnet bila dialirkan arus listrik. Nah, magnet tersebut akan menarik kontak logam yang berada di sekitar. Kemudian kontak ini terdiri dari dua kontak. Yang pertama adalah kontak utama sebagai jalur arus listrik utama menuju motor listrik, dan yang kedua adalah kontak sinyal sebagai kendali yang mengatur seberapa besar jalur utama dibuka. Nah, bisa lihat ilustrasinya di sini ada open circuit. Ini berarti ada beban, jadi belum di aliri listrik sehingga masih terbuka. Ya, kemudian kalau dikasih arus listrik, nah ini kelihatan ini udah tersambung, kemudian kompresinya juga udah tersambung. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah transistor, adalah komponen semikonductor yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, kendali, penyaraf, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Ini transistor ini merupakan salah satu komponen semikonductor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Boleh dikatakan hampir semua perangkat ini menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dan perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti komputer, terus ponsel, atau audio amplifier, auto player, ini semuanya menggunakan transistor. Nah, kemudian ada jenis-jenisnya. Jenis transistor yang berada dalam kondisi off hingga terminal basis diberikan arus listrik untuk dapat mengubah menjadi on, sedangkan arus jenis lain yang berada dalam kondisi on sehingga harus diberikan arus listrik
pada terminal basis untuk mengubahnya menjadi kondisi out. Ada juga transistor yang membutuhkan arus kecil dan tegangan kecil untuk melakukan. Ada yang hanya memerlukan tegangan untuk mengoperasikan. Selain transistor yang membutuhkan tegangan positif untuk memicu pengendaliannya di terminal basis, sedangkan transistor membutuhkan tegangan negatif sebagai pemicu. Nah, kemudian ada jenis-jenis transistor. Ini ada transistor bipolar, ada transistor J, kemudian ada MOSFET, dan ada MOSFET. Nah, kemudian transistor bipolar ini adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawaan yaitu elektron di negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Nah, bipolar ini berasal dari kata bi yang artinya dua, kata polar yang artinya adalah kutub. Jadi transistor bipolar juga disebut singkatan BCP yang panjangnya dari bipolar junction transistor. Kemudian transistor bipolar ini ada juga jenisnya, ada dua, yaitu ada NPN, kemudian ada PN+. Nah, tiga terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitter. Kemudian ada bipolar junction transistor, ini bisa lihat gambarnya, ada kolektor, terus ada base, ada emitter. Nah, biasa kolektornya ini ada PNP ya. Perbedaan antara transistor PNP dan NPN. Perbedaan fungsi antara transistor PNP dan NPN terdapat pada model bipolar bias atau polarisasi dari persimpangan ketika transistor beroperasi. Untuk setiap keadaan operasi tertentu harus ada arus dan polarisasi tegangan untuk setiap jenis transistor yang persis akan berlawanan satu sama lain. Nah, kemudian transistor bipolar sebagai regulator arus yang dikontrol oleh. Nah, kata lain transistor membatasi arus yang mengalir. Pada transistor bipolar, arus utama yang dikeluarkan mengalir dari kolektor ke emitter atau dari emitter ke kolektor tergantung dari masing-masing jenis transistor. Arus kecil yang mengontrol arus utama mengalir dari basis ke atau dari emitter ke basis. Sekali lagi tergantung dari jenis masing-masing transistor tersebut. Terus standar simbologi semikonduktor, arah panah selalu menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah aliran elektron. Sekian dan terima kasih. Lagi barangkali ada yang ditanyakan, silakan.